Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Amma ba'd. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'as muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa nakumullah, walhamdulillah. Yang pertama, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu. Dengan taufik Allah Azza wa Jalla, kita bisa menjalankan puasa di bulan tersebut. Dengan taufik Allah Azza wa Jalla, kita bisa menjalankan qiyamul lail, salat tarawih. Dan dengan taufik nikmat Allah Azza wa Jalla, kita bisa memperbanyak tilawatul Quran, sedekah dan yang lainnya. Mas muslimin rahimakumullah. Karena itulah hendaklah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mas muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah di pagi hari ini kami mau menyampaikan suatu pembahasan, yaitu bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Walaupun mungkin menjadi orang bersyukur itu sesuatu yang sulit, karena ketetapan Allah, orang yang bersyukur sedikit. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadanya. Akan tetapi kita sebagai hamba Allah berusaha untuk menjadi hamba Allah bersyukur, hamba Allah yang sedikit tadi, sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan, fadilah, keutamaan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Mas muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa makna syukur? Apa yang maksud syukur? Berkata Imam Qayyim rahimahullah tentang syukur,
Syukur adalah zuhur asar nikmatillah ala lisan abdih. Syukur adalah nampaknya pengaruh nikmat Allah pada lisan hambanya. Sana'an wa itirafan, yaitu dengan memuji Allah lisannya. Wa itirafan, dan mengakui nikmat ini datang dari Allah. Wala qalbi, dan juga nampak pengaruh nikmat Allah di hati seorang hamba. Syuhudan wa mahabbatan, dengan hatinya meyakini, mempersaksikan ini pemberian Allah, dan dia pun mencintai nikmat tersebut dan mencintai zat yang memberi nikmat kepadanya. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan juga syukur adalah nampak pengaruh nikmat Allah pada perbuatan seorang hamba dengan dia tunduk kepada Allah selaku zat yang memberi nikmat kepadanya dan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini mana syukur, mas muslimin rahimakumullah. Apa hukum syukur? Kita sebagai seorang muslim, apa hukum bersyukur kepada Allah? Syukur kepada Allah azza wa jalla hukumnya adalah wajib, harus kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dikarenakan Allah azza wa jalla memerintahkan kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Bahkan Allah azza wa jalla mengancam hamba-hambanya yang kufur, yang tidak mau bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 52, "Waskuruni azkurkum, waskuruli wa la takfurun." Hendaklah kalian senantiasa mengingat aku Allah, niscaya aku Allah akan mengingat kalian. Waskuruli, dan hendaklah kalian senantiasa bersyukur kepada Allah, wala takfurun, dan jangan kalian kufur, mengingkari nikmat Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in sakatum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Allah telah menyampaikan bahwasanya apabila kalian mau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya atas kalian. Sebaliknya, kalau kalian kufur, Allah ancam. Kalau kalian tidak mau bersyukur, Allah ancam dengan azab Allah yang pedih. Mas muslimin rahimahullah, dari dalil ini, dari ayat ini, maka para ulama mereka menetapkan hukum bersyukur adalah wajib, harus kita kerjakan. Mas muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah azza wa jalla, apa fadilah, keutamaan, apa manfaat yang dia peroleh ketika seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla? Fadilah, keutamaan syukur sangat banyak, mas muslimin rahimakumullah. Di antaranya, yang pertama, syukur adalah sababun liridhalillahi an abdih. Syukur itu salah satu sebab keridhaan Allah kepada hambanya. Hambanya atau Allah akan meridhai hambanya yang bersyukur kepadanya, kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu berfirman dalam surah Zumar, wa in taskuru yardahu lakum. Kalau kalian mau bersyukur kepada Allah, Allah ridha pada kalian. Apabila Allah telah ridha kepada seorang hambanya, fama balukum, bagaimana keadaan hamba tersebut? Tentunya Allah akan menolong dia, Allah sebagai wali dia, Allah akan melindungi dia dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya. Mas muslimin rahimakumullah. Yang kedua, di antara keutamaan syukur, amanan minal azab. Seorang itu akan aman, akan selamat dari azab Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla tidak akan mengazab,
tidak akan menghukum, tidak akan mensiksa hambanya yang bersyukur kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Disebutkan dalam tafsir Tabari, Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, Imam Tabi'in Jalil, menyatakan tentang tafsir ayat ini, innallaha jalla sana'uh la yu'adzibu syakiran wala mu'minan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum orang yang bersyukur dan orang yang beriman. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ketiga, di antara utama syukur, sababu ziyadah, itu menjadi salah sebab tambah nikmat Allah kepada hambanya. Semakin hamba pandai bersyukur, semakin banyak nikmat Allah tercurah kepadanya, terlimpah kepadanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang tadi kita bacakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, aku tambah nikmatku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang keempat adalah al-ajru jazil fil akhirah. Seorang yang bersyukur kepada Allah akan mendapatkan pahala yang jazil, yang melimpah, yang banyak di akhirat nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145, wa sanajzis syakirin, sungguh kami akan membalas hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan balasan yang melimpah. Ma'as muslimin rahimakumullah. Dan juga yang kelima, di antara fadilah syukur, utama syukur adalah alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Artinya apa, mas muslimin? Ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dia bisa bersyukur dengan nikmat tersebut, maka dia menjadi orang yang bahagia, orang yang hatinya tenang, sekalipun mungkin nikmat itu dianggap kecil oleh sebagian orang, tetapi karena dia pandai mensyukuri nikmat Allah, hati dia bahagia, tenang di dunia dan tentunya di akhirat. Mas muslimin, orang, karena di antara tanda kebaikan seorang hamba, idza utiya syakar, kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dia bisa bersyukur. Mas muslimin rahimakumullah. Dan satu hadis sebutkan bagaimana seorang hamba mampu mensyukuri nikmat Allah. Rasul menyatakan, man asbaha minkum mu'minan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, wa inda qutu yaumih, fa ka'annama khizat lau dunya, kata Rasulullah. Barang siapa di pagi hari aminan fi sirbih, dia aman di tempat tinggalnya, satu nikmat. Mu'afan fi jasadih, jasadnya, badannya sehat, dua. Wa inda qutu yaumih, di hari itu dia punya makanan pokok untuk hari saja. Untuk hari saja. Maka orang ini dengan nikmat tiga ini, mas muslimin, dia merasa ka'annaha khizat lau dunya, seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Merasa nikmat besar, hatinya bahagia, tenang. Kenapa? Karena nikmat ini ya, aman, sehat, punya makanan untuk hari itu. Kenapa mas muslimin? Karena dengan nikmat-nikmat ini seorang hamba bismillah akan bisa melakukan segala hal yang dia inginkan di hari itu.
Dia bisa bekerja di kantornya bagi para pegawai. Dia bisa bekerja di perusahaan bagi karyawan. Dia bisa sekolah bagi para pelajar. Dia bisa mengajar. Dia bisa berdakwah. Bisa ke sawah dan seterusnya. Karena nikmat ini aman, sehat, punya makanan di hari itu. Sehingga dia merasa nikmat besar, hatinya bahagia. Ma'asal muslimin. Lalu bagaimana bagi hamba? Aman, sehat, nggak cuma makanan pokok, di dalam rumahnya melimpah berbagai macam nikmat Allah, barang elektronik, kendaraan, makanan, nggak cuma satu hari, bahkan 7 keturunan mungkin nggak habis misalnya. Tentunya dia harus bisa lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahmu. Sehingga kalau ada orang kaya punya masya Allah berbagai kenikmatan yang datang dari Allah, ya, rumah, makanan, kendaraan, aset-aset, kok dia tidak bahagia, kok dia merasa susah? Bisa jadi dia tidak bersyukur pada Allah. Bisa jadi dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah sehingga dia tidak bahagia. Sebaliknya mereka yang punya sedikit nikmat Allah, cuma apa toh? Cuma aman, sehat, sama punya nasi sama tempe tok di hari itu. Tapi dia bahagia sekali dari itu. Kenapa? Dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahmatullah. Kemudian itu diantara fadilah keutamaan syukur. Lalu syukur, orang dikatakan bisa bersyukur kalau terpenuhi padanya 3 rukun. Rukun syukur. Yang pertama adalah i'tirafu binikmah. Dia harus benar-benar mengakui, hatinya mengakui ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada dirimu itu dari Allah. Itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang merasa saya kaya ini karena usaha saya, karena kepandaian saya dalam mengelola, memanajemen usaha saya pinter karena saya belajar, karena usaha saya, nilai saya bagus, saya memperoleh jabatan yang tinggi karena perjuangan saya. Melupakan nikmat Allah. Dia nggak sadar, melupakan bahwasanya Allah hakikatnya yang memberi nikmat itu kepadanya. Maka orang ini laisa bisyakir, bukan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah sekecil apapun nikmat yang ada pada dirinya, dia yakin ini pemberian Allah. Tentunya dengan berbagai sebab, mungkin lewat sebab itu, sebab ini, tetapi hakikat yang memberi adalah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, at-tahadus biha wa sana'al mun'im. Hendaklah disenantiasa mengingat nikmat Allah tersebut dan memuji Allah Azza wa Jalla, tidak melupakan nikmat Allah. Sekalipun memang kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, wa ta'udu nikmat Allah la tuhsuha, nggak mampu kita menghitung nikmat Allah. Tetapi jangan sampai kita melupakan nikmat Allah. Kita ingat terus, kita ingat dan kita puji Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, sampaikanlah, bicarakanlah. Alhamdulillah saya dapat ini, alhamdulillah saya dapat itu, alhamdulillah saya mencapai seperti ini. Sampaikan. Puji Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian ketiga, rukun ketiga adalah tashiruhu fi ta'ati musdiha wa mu'immiha. Menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk tunduk kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Saba ayat 3, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Dawud, i'malu, beramalah.
berbuatlah, beribadahlah syukron sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bersyukur suatu yang butuh perjuangan, butuh usaha. Ada beberapa kiat, ada beberapa sebab yang bisa kita laksanakan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur padanya. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, bittaqullah wal amal bita'ah. Dengan kita senantiasa taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, dia itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, niscaya kita menjadi hambanya yang bersyukur kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat 123, ya. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dengan takwa, seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Menunjukkan ayat ini, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia bukan orang yang bersyukur. Orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau puasa, mereka yang jauh dari masjid, bagi para laki-laki, dia bukan hamba Allah bersyukur, karena dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, al-qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, besar atau kecil. Narimo ing pangandum, bahasa Jawanya. Ya. Dengan qanaah, seorang akan mampu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Rasul SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Majah di Sahih Al-Albani rahimahullah taala, kun qana'an fakun asqarun nas. Jadilah engkau hamba yang qanaah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang hamba yang paling bersyukur adalah mereka yang paling qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Bukan hamba yang paling kaya, ya. Bukan, tapi hamba yang paling qanaah, hatinya menerima, tidak mengeluh, bahagia, senang dengan nikmat Allah sekecil apapun. Dialah asqarun nas, manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga di antara kiat, sebab agar kita bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah bisurki man asda ma'rufan ilaika minan nas. Kita pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada semua manusia yang berbuat baik kepada kita. Orang yang bersyukur kepada Allah, asyakirun, adalah orang yang pandai berterima kasih, matur nuwun kepada setiap pihak yang berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW menyatakan hadis Tirmidzi, ya, dari sahabat Abu Hurairah, la yazkurullah man la yazkurun nas, la yazkurullah man la yazkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih, bersyukur kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam lam tajidu ma tukafi'uhu fad'ulah hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Ya. Rasul menyatakan, barang siapa berbuat baik kepada kalian, ya, barang siapa ada orang berbuat
berbuat baik kepada kalian, memberikan suatu kebaikan, fakafi'uh, maka balaslah dengan yang seimbang. Memberi makanan, kita balas beri makanan. Memberi itu, kita beri. Terus. Fa'ilam tajidu matukafi'uhu. Kalau kita nggak mendapat sesuatu untuk membalasnya, nggak punya harta, maka doakan kepada dia kebaikan. Jazakallah khairan. Matur sembah nuwun. Doa kebaikan. Lisannya mudah untuk berterima kasih kepada sesama manusia. Inilah sebab dia bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang lisannya berat, dikasih seberapapun cuma meneng saja, nggak bisa berterima kasih. Ini ciri orang yang nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara kiat sebab untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah an-nadur ila ahlil faqah wal bala. Kita sering-sering melihat orang miskin. Kita sering-sering melihat orang yang susah, sehingga kita akan bisa bersyukur pada diri kita. Saudara kita miskin, saya miskin tapi dia lebih miskin. Saya susah tapi dia lebih susah. Berarti saya lebih nikmat dari dia. Barakallahu fiikum. Rasul menyatakan dalam suatu hadis, "Idza nadara ahadukum ila man fudila alaihi fil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fudila alaihi." Kalau seseorang di antara kalian melihat orang yang lebih diutamakan, lebih baik dari dirinya dari sisi harta dan fisik, oh dia lebih kaya, oh dia lebih ganteng, oh dia lebih cantik, maka hendaklah dia segera memalingkan pandangannya kepada orang yang di bawahnya. Oh ternyata dia lebih miskin dari saya. Oh ternyata saya lebih cantik dari dia. Oh ternyata saya lebih baik dari dia. Saya sehat, dia cacat dan seterusnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga Rasul menyatakan dalam hadis yang lainnya ada riwayat Tirmidzi, ya, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru man huwa fawqakum. Fa inna ajadu alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan melihat kepada yang di atas, berat, enggak bersyukur. Lihat yang di bawah kita. Itu akan membuat kita tidak meremehkan nikmat Allah. Ya Allah, berikan kepada kita, muslimin rahimakumullah. Ya. Muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan yang nomor tadi, berterima kasih kepada pihak-pihak yang berbuat baik kepada kita. Di sana ada 3 pihak utama yang hendaknya kita perhatian untuk kita berterima kasih kepadanya. Yang pertama adalah al-walidain, kedua orang tua kita, yang telah berbuat baik, mencurahkan segala apa yang mereka mampu untuk diri kita. Bahkan mungkin nyawanya dia serahkan kalau perlu untuk kebaikan kita. Karena itulah harus kita wajib menjadi orang yang berbakti, pandai bersyukur kepada kedua orang tua kita, muslimin rahimakumullah. Karena itulah Allah menggandengkan, ya, berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza menyatakan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa ilah wa bil walidayni ihsana." Dan Allah telah menetapkan agar para hamba tidaklah menyembah kecuali Allah dan adalah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Sampai-sampai kepada orang tua kita dilarang, wala taqul lahumma uff. Jangan engkau berkata kepada orang tuamu uff, enggak boleh, apalagi keras. Orang tua kita yang wajib pertama kali untuk kita pandai berterima kasih, berbakti kepada keduanya. Yang kedua adalah al-muallimun, para pengajar, para guru yang telah mengajari kita, menunjukkan kepada kita mana yang baik, mana yang jelek, menunjukkan kepada kita ini jalan kebaikan, itu jalan kejelekan,
memberikan faedah kepada kita ilmu akhirat atau ilmu dunia. Mereka diantara orang-orang yang hendaknya kita pandai berterima kasih, bersyukur kepadanya. Jangan lupakan guru kalian, jangan lupakan pengajar kalian. Mereka telah memberikan kepada kalian sesuatu yang mulia, yang utama, lebih utama dari dunia, yaitu ilmu. Dan yang ketiga adalah al-umara. Al-umara, para penguasa. Kita sebagai rakyat harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah, kepada para penguasa kita, sebagai wujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dengan adanya penguasa, pemerintah, tercipta nikmat-nikmat yang besar, nikmat keamanan, aman. Kita bisa kemanapun, dari Wonogiri sampai sini tidak ada kendala sedikit pun, nggak ada rasa takut pada siapapun, kecuali pada Allah. Aman. Kenapa? Karena ada penguasa. Persatuan yang terwujud, rukun, bersatu berjamaah di atas penguasa, sehingga kokoh negara ini. Karena ada penguasa. Kalau nggak ada penguasa, penguasa tidak menjalankan wajibannya, tidak mau menjaga keamanan, nggak peduli dengan rakyatnya, apa yang terjadi? Kehancuran, malapetaka, saling berperang. Sehingga di antara pihak yang kita hendaknya pandai bersyukur adalah kepada penguasa kita. Kita doakan, kalau kita bisa membantu memberi sesuatu yang seimbang, kita doakan penguasa kita, mas muslimin rahmatullah. Sampai-sampai Imam Ahmad menyatakan, Imam Ahmad, inni la'ada'u liwalil amr bistasdid wa taufiq billahi wa nahar. Sesungguhnya aku senantiasa mendoakan penguasa untuk bisa tasdid, di atas jalan yang lurus, di atas taufik dari Allah, billahi wa nahar, siang malam aku doakan penguasaku. Kata Imam Ahmad, wa arolahu dzalika wajiban alaih, dan aku memandang itu kewajiban bagi saya, wajib bagi saya untuk senantiasa mendoakan penguasa saya. Karena memang jasa penguasa, keberadaan penguasa sangat besar. Kalau kita mau sedikit merenungi, ketika ada penguasa, maka akan hancur kehidupan rakyat. Karena itulah dikatakan para ulama, 60 tahun bersama penguasa yang dolim lebih baik dari 1 hari tanpa penguasa. Barakallahu fikum. Segala kekurangan kita sabari, mas muslim rahmatullah. Kita nasihati dengan baik. Setidaknya kita doakan kebaikan kepada penguasa kita. Karena itulah dari hadis Huzaifah, ketika kita melihat seorang rakyat melihat penguasa yang dolim, yang hatinya seperti syaitan dan seterusnya, apa yang beliau perintahkan? Fasma batuti lil amir, tetap dengarkan, taati penguasa kalian. Wa indarabadah harak wa qadar malak, sekalipun penguasa memukul punggungmu, mengambil hartamu, sabar. Tetapi kesabaran kita lebih baik dibanding kalau terjadi pemberontakan, chaos dan seterusnya. Mas muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara ikhtiar untuk kita bisa bersyukur adalah al-intifa bin ni'am ba'da mukazniha. Kita manfaatkan nikmat Allah dan jangan ditimbun. Jangan ditimbun. Nikmat Allah kita manfaatkan untuk diri kita, untuk saudara kita, untuk lingkungan kita. Rasul menyatakan, "Kulu wasrabu wa tasaddaqu min ghairi mahillah wala saraf." Makanlah, minumlah, bersedekahlah tanpa sombong dan tanpa berlebihan. Fa innallaha yuhibbu an yara atharan ni'mati 'ala 'abdi. Karena Allah itu suka pengaruh nikmatnya itu nampak pada hambanya. Bajunya bagus kalau dia memang orang kaya, makanannya juga bagus,
untuk anak-anaknya kalau dia memang mampu. Jangan pelit. Nikmat Allah kita manfaatkan, kita nikmati untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk masyarakat kita. Jangan ditimbun, makanan ditimbun di kulkas, akhirnya busuk. Pakaian ditimbun, akhirnya pangan tikus. Jadi dimanfaatkan. Masuk selim rahmatullah. Ya, kemudian adalah at-tawadhu. Kita tawadhu kepada Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa tawadhu kepada Allah, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena hakikatul kibr dzanul abdi anul malik wal mutasarrif. Tawadhu lawannya sombong. Dan hakikat sombong adalah ketika seorang hamba merasa dirinya itu pemilik dan penguasa apa yang ada padanya. Ini sombong. Ini milik saya, ini milik saya. Sakarapku toh. Dia nggak sadar ini dari Allah SWT. Orang tawadhu tahu ini dari Allah. Tawadhu hatinya. Ketika diberi jabatan dia tawadhu. Kenapa dia sadar ini datang dari Allah. Ketika diberi harta yang melimpah dia tawadhu, dia berbagi. Kenapa? Dia sadar ini pemberian Allah. Kalau Allah kendaki Allah cabut dalam sekejap. Bisa. Diberi keluarga yang banyak, ini nikmat dari Allah, dia tawadhu. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga adalah banyak berzikir kepada Allah SWT, itu bentuk syukur. Zikir, banyak berzikir. Innahu kana abdan syakura. Sungguh dia adalah hamba Allah yang bersyukur. Ketika orang itu banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu diantara kiat-kiat ya, ikhtiar usaha kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, sekalipun sulit. Tapi perlu diusahakan, diperjuangkan terus sampai kita masuk pada firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita masuk dari hamba Allah yang sedikit tersebut dengan usaha. Mas muslimin rahmatullah. Ya, jangan terus tidak peduli. Ya, karena syukur itulah hukumnya wajib bagi kita semuanya. Mas muslimin rahmatullah. Berkesempatan di khutbah yang mulia ini tentunya tidak lupa ya, momen untuk kita mendoakan kebaikan bagi diri kita semuanya, bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara ini. Karena itulah kita kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifat yang mulia, ya, namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shalaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wa anwar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa sholih a'malina waj'alna min itqa'ika minan nar waktubna minal maqbulin Allahumma ihfadz biladana Indonesia. Allahumma ihfadz biladana Indonesia. Allahumma ihfadz biladana Indonesia wa biladal muslimin wa adim al-amn wal aman wal raha. Wahdi wulata umurina fimma fihi salahul ibad wal ibad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.